Saya sudah mendengar banyak cerita tentang kesalahpahaman, tetapi kisah hari ini benar-benar membuat saya berpikir. Seorang buruh pabrik miskin setiap hari membawa sebuah kardus kosong keluar dari perusahaan dan dicurigai mencuri. Tapi, yang paling mengejutkan saya bukanlah apa isi kardus itu, melainkan apa yang tidak terlihat oleh orang-orang. Dan ketika seorang miliarder memutuskan untuk diam-diam mengikutinya, kebenaran di baliknya membuat pria itu sendiri terdiam, membisu. Sore hari di gudang kawasan industri Jababeka selalu bising seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Suara forklift yang mundur berbunyi tit-tit, suara ban berjalan yang berderit, suara orang-orang yang saling bersahutan di antara puluhan rak yang menjulang tinggi, dan udara yang pekat dengan bau ikan, kalengan, debu kertas, dan keringat. Siti Rahayu berdiri di ujung lorong nomor 7, tangannya dengan lincah merekatkan selotip pada kardus-kardus yang baru saja selesai dikemas. Gerakannya begitu teratur, nyaris tanpa sadar. Setelah bekerja di sini selama 3 tahun, setiap langkah dalam proses kerja sudah ia hafal di luar kepala, mulai dari memeriksa kode barang hingga mengemas dan menempelkan label. Siti, sudah selesai? Masih ada satu tumpukan lagi, nih. Suara seorang rekan, kerjanya memanggil. Biar saya selesaikan, Mbak. Taruh saja di situ, jawab Siti tanpa mengangkat kepala. Ia adalah wanita yang pendiam, tetapi pekerjaannya tidak pernah membuat orang lain mengeluh. Bahkan banyak orang di gudang yang sering berkata, jika setiap tim memiliki satu orang seperti Siti, manajer pasti tidak akan pusing. Tetapi, tidak semua orang berpikir begitu. Di ujung lorong, Haryo, sang manajer gudang, berdiri sambil bersedekap. Matanya menyapu setiap pekerja seolah-olah sedang mencari kesalahan. Ia baru pindah ke sini lebih dari setengah tahun, tetapi sudah berhasil menciptakan reputasi tertentu. Galak, pemarah, dan terutama, suka mengontrol. Pandangan Haryo berhenti pada Siti sedikit lebih lama. Ia sudah memperhatikan wanita itu selama beberapa minggu. Setiap hari, selalu sama. Menjelang akhir jam kerja, Siti akan membawa sebuah kardus kosong menuju gerbang. Bukan kardus berisi barang, bukan juga barang pribadi, hanya sebuah kardus kosong. Awalnya, Haryo menganggapnya hal sepele. Namun, angka stok barang yang tidak cocok akhir-akhir ini membuatnya resah. Ada beberapa kode barang yang selisih, jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dan di kepalanya, bayangan gadis yang memeluk kardus setiap sore itu terus berulang. Tidak ada asap kalau tidak ada api, gumamnya. Bel pulang kerja berbunyi, nyaring dan kering. Seluruh gudang seolah melepaskan beban berat. Ada yang melepas sarung tangan. Ada yang meregangkan badan. Ada yang bergegas lari ke depan untuk mengejar bus lebih awal. Siti pun berhenti bekerja. Ia merapikan peralatannya, menyeka keringat di dahi, lalu berjalan ke sudut gudang tempat tumpukan kardus bekas berada. Ia memilih satu yang masih cukup bagus, melipatnya agar rapi, lalu memeluknya. Gerakan yang sudah biasa, tidak terburu-buru, tidak sembunyi-sembunyi, hanya diam-diam. Ia berjalan keluar ke halaman gudang, di mana sisa sinar matahari sore menembus celah-celah kontainer, menciptakan bayangan-bayangan aneh di atas lantai beton. Tinggal beberapa langkah lagi menuju gerbang. Berhenti! Sebuah bentakan tiba-tiba terdengar, membuat seisi halaman seolah membeku. Siti berhenti melangkah, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu kali ini yang dipanggil pastilah dirinya. Ia menoleh. Haryo sedang berjalan mendekat, langkahnya cepat dan berat, matanya menusuk lurus ke arah kardus di tangannya. "Kamu Siti, kan?" tanyanya, suaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. "Iya, Pak," jawab Siti pelan. "Kalau jam kerja rajin sekali, tapi begitu keluar gerbang bawa barang. Perusahaan, ya?" Beberapa orang yang belum pulang langsung berhenti, menoleh untuk melihat. Suasana mulai berubah. Siti tidak langsung menjawab, ia hanya mengencangkan pegangannya pada tepi kardus. "Pak Haryo, ini cuma kardus bekas," katanya. "Bekas atau bukan, siapa yang izinkan kamu bawa?" Potong Haryo. Suaranya meninggi. Beberapa pekerja lain mulai berkumpul, pura-pura menunggu jemputan, tetapi mata mereka tidak lepas dari mereka berdua. "Di sini tidak ada yang namanya asal ambil. Mengerti?" lanjut Haryo. Siti menarik napas dalam-dalam,
mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Selama ini saya biasa mengambil kardus-kardus ini. Manajer lama itu urusan manajer lama, Hardik Haryo. Sekarang saya yang berkuasa di sini. Terdengar suara oh yang sangat pelan dari suatu tempat. Haryo menoleh sekilas ke arah kerumunan, lalu kembali menatap Siti dengan suara lebih rendah namun lebih dingin. Buka. Siti sedikit tertegun. Saya bilang, buka sekarang juga di sini. Haryo menekan setiap katanya. Tidak ada apa-apa di dalam sini, Pak, jawab Siti, suaranya masih datar. Justru karena tidak ada apa-apa, makanya harus dibuka. Atau ada sesuatu, makanya kamu takut? Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Siti mendengarnya. Ia juga tahu tatapan mata yang kini tertuju padanya. Curiga, penasaran, dan bahkan ada sedikit rasa puas. Ia menunduk, meletakkan kardus itu di atas bangku besi di dekatnya. Tangannya menyentuh lipatan kardus, berhenti sejenak. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, setelah momen ini, segalanya tidak akan sama lagi. Ia membuka tutup kardus itu dengan perlahan. Setiap lipatan kertas dilepaskan, suara gesekannya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Kemudian, ia mundur selangkah. Kardus itu terbuka lebar, kosong melompong. Tidak ada apapun di dalamnya. Kalau saya yang berada di sana, mungkin saya juga akan berpikir wanita ini agak aneh. Tetapi, justru momen inilah saat segalanya mulai berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Beberapa orang mengerutkan kening, beberapa yang lain berkedip seolah tidak percaya. Haryo melangkah maju, membungkuk, dan meraba-raba dasar kardus seolah mencari kompartemen rahasia. Tidak ada apa-apa. Ia membalik kardus itu. Tidak ada apa-apa. Mengguncangnya dengan keras. Tetap tidak ada apa-apa. Terdengar tawa kecil dari belakang yang langsung terdiam. Haryo berdiri tegak, wajahnya sedikit memerah. Kamu sedang mempermainkan saya, ya? Katanya. Siti menatapnya, tatapannya begitu tenang. Bapak yang menyuruh saya membukanya. Lalu untuk apa kamu bawa benda ini pulang? Tanya Haryo dengan nada kesal. Siti terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata perlahan, ada hal-hal yang saya bawa pulang, yang tidak berada di dalam kardus ini. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Haryo mengerutkan kening. Apa maksudmu? Siti tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia melangkah maju, melipat kembali kardus itu, dan memeluknya seperti semula. Saya permisi pulang, katanya. Berhenti, bentak Haryo. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Siti berhenti, menoleh. Besok datang ke bagian personalia. Saya akan selesaikan masalah ini, kata Haryo. Baik, Pak, jawab Siti. Tidak ada perlawanan, tidak ada perdebatan. Hanya sebuah jawaban baik yang sangat pelan. Ia berbalik dan berjalan melewati gerbang, melewati tatapan semua orang. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang berkata apa-apa lagi, hanya tatapan mata yang masih tertinggal di punggungnya. Tidak jauh dari sana, seorang pria berkemeja putih berdiri di samping mobil pickup, diam-diam mengamati semuanya dari awal hingga akhir. Indra Wijaya. Ia sudah berada di sana, bahkan sebelum semua kejadian ini dimulai. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang tahu bahwa orang yang baru saja menyaksikan seluruh adegan ini adalah pimpinan tertinggi dari seluruh sistem logistik tersebut. Indra tidak berkata apa-apa, hanya menatap bayangan Siti yang perlahan berjalan menuju jalan raya. Kardus yang dipeluknya tampak begitu ringan, tetapi entah kenapa, Indra merasa benda itu jauh lebih berat dari kelihatannya. Pak Indra, asisten yang berdiri di sampingnya berbisik. Jawab Indra, matanya masih terpaku pada arah kepergian Siti. Perlu ditindaklanjuti sekarang, Pak? Indra menggelengkan kepala. Belum. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, cari tahu pelan-pelan apa yang sebenarnya dia bawa di dalam kardus itu. Asistennya sedikit ragu, tapi kardusnya kosong, Pak. Indra tersenyum tipis. Saya rasa tidak. Angin sore berhembus melintasi halaman gudang, menerbangkan beberapa serpihan kertas di atas lantai beton. Di kejauhan, bayangan Siti telah menyatu dengan kerumunan pekerja yang pulang, kecil dan sunyi. Namun, entah kenapa di mata Indra, itu adalah pemandangan yang tidak bisa ia alihkan.
Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa kardus kosong itu adalah benda yang akan membuat hidupnya berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Keesokan paginya, gudang di kawasan industri Jababeka memulai hari seperti biasa, tetapi suasananya terasa sedikit lebih berat. Cerita kemarin yang belum mendingin sudah menyebar ke seluruh lorong rak. Ada yang berbisik, ada yang menghindar, tetapi semua orang tahu bahwa insiden kardus kosong telah menjadi topik utama. Siti masuk ke gudang, masih mengenakan seragam biru muda yang sama seperti setiap hari. Ia menyapa satpam di gerbang, menempelkan kartu absen, lalu berjalan lurus ke pos kerjanya. Tanpa menunduk, tanpa melihat sekeliling, tetapi ia bisa merasakan tatapan mata yang meliriknya, bisikan-bisikan yang tidak sempat disembunyikan. Itu dia, cewek yang kemarin disuruh buka kardus. Kelihatannya pendiam, tapi siapa tahu. Jangan-jangan memang ada sindikatnya. Siti mendengarnya, tidak jelas setiap katanya, tetapi cukup untuk mengerti. Ia meletakkan tasnya, memakai sarung tangan, dan mulai bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Di kantor lantai atas, Haryo sedang duduk di depan komputer, tetapi pandangannya tidak tertuju pada layar. Ia baru saja menerima email dari bagian personalia yang memintanya membuat laporan kejadian kemarin. Masalahnya jadi besar, gumamnya. Telepon di mejanya bergetar. Haryo melihat ke layar, nomor internal dari ruang direksi. Halo, Pak Haryo. Mohon disiapkan sebentar lagi akan ada tim inspeksi yang turun ke gudang. Suara seorang wanita dari seberang telepon terdengar cepat. Inspeksi mendadak? Iya, dari kantor pusat. Katanya Pak Indra sendiri yang akan turun. Haryo terdiam sejenak. Indra Wijaya. Nama itu cukup untuk membuat manajer mana pun memperbaiki posisi duduknya. Oh, baik, saya siapkan. Setelah menutup telepon, Haryo berdiri, merapikan kerah bajunya, lalu berjalan cepat keluar. Matanya menyapu gudang, berhenti di beberapa titik, memberi isyarat kepada kepala tim untuk merapikan area kerja mereka. Itu palet-paletnya. Dirapikan. Kelihatan berantakan sekali. Bentaknya. Tidak ada yang bertanya. Alasannya, semua orang paham. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah mobil pikap hitam berhenti di depan gerbang gudang. Tidak mencolok, tidak ada sirene, tetapi cukup bagi orang-orang yang jeli untuk menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Indra Wijaya turun dari mobil. Hari ini ia mengenakan kemeja biru muda, lengan bajunya digulung rapi, tanpa dasi. Di sampingnya ada seorang asisten muda yang membawa tablet. Haryo sudah menunggu di pintu dengan senyum canggung. Selamat siang Pak Indra. Saya tidak tahu Bapak akan datang, jadi belum sempat mempersiapkan apa-apa. Indra mengangguk singkat. Tidak perlu persiapan. Saya ingin melihat kondisi. Sebenarnya, kalimat yang ringan itu cukup membuat Haryo menelan ludah. Mereka berdua masuk ke dalam. Suara mesin masih terdengar, tetapi ritme kerja terasa sedikit lebih kaku. Beberapa pekerja mencuri pandang ke arah kantor, lalu kembali menunduk melanjutkan pekerjaan. Siti juga melihatnya. Ia tidak tahu persis siapa pria itu, hanya menduga bahwa ia adalah atasan. Tetapi cara pria itu memandang setiap lorong, setiap pekerja, tidak seperti inspeksi formalitas biasa. Indra berjalan pelan, tidak banyak bicara. Sesekali ia berhenti dan mengajukan pertanyaan sederhana. Barang ini mau dikirim kemana? 1 hari bisa proses, berapa pesanan? Pertanyaannya tidak sulit, tetapi cara ia bertanya membuat orang yang menjawab harus berpikir sungguh-sungguh, tidak bisa asal-asalan. Di tengah lorong nomor 7, ia berhenti. Pandangannya tertuju pada Siti, yang sedang merekatkan selotip. Gerakannya masih teratur, sama sekali tidak canggung. Sudah berapa lama kerja di sini? Tanya Indra. Siti mengangkat kepala, sedikit terkejut, tetapi tetap menjawab, sudah hampir 3 tahun, Pak. Pekerjaannya lancar? Alhamdulillah, sudah terbiasa, Pak. Indra mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi Haryo yang berdiri di sebelahnya merasa tidak tenang. Anak ini kerjanya lumayan, Pak. Tapi ada beberapa masalah yang perlu ditinjau kembali, selanya. Indra menoleh ke arah Haryo. Masalah apa? Haryo sedikit ragu, lalu berkata, kemarin saya menemukan kasus membawa barang milik perusahaan keluar tanpa tujuan yang jelas. Saya sedang membuat laporannya untuk diproses.
Indra terdiam beberapa detik. Ada buktinya? Saya menangkap basah, Pak. Tapi saat diperiksa, belum ditemukan apa-apa secara spesifik. Belum ditemukan apa-apa tapi sudah menyimpulkan. Tanya Indra lagi, suaranya tidak tinggi, tetapi cukup dingin. Haryo tersenyum canggung. Ya, Pak. Saya pikir lebih baik mencegah dari awal. Indra tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Siti sekali lagi, lalu melanjutkan perjalanannya. Inspeksi berlangsung hampir 1 jam. Tidak ada insiden besar, tetapi Indra mencatat cukup banyak detail kecil. Cara penumpukan barang yang kurang efisien, proses serah terima shift yang masih longgar, dan terutama, cara manajer menangani situasi. Ketika kembali ke kantor, Indra duduk dan memberi isyarat agar Haryo duduk di hadapannya. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Indra. Saya baru pindah sekitar 6 bulan, Pak. Sebelumnya, saya di gudang Bekasi, Pak. Indra mengangguk, lalu menatap lurus ke arah Haryo. Di sini, apakah kamu merasa para karyawan takut padamu? Haryo sedikit terkejut. Saya rasa mereka hormat, Pak. Kamu bisa membedakan antara takut dan hormat? Potong Indra. Ruangan itu hening. Haryo tidak menjawab. Indra bersandar di kursinya, suaranya melambat. Manajemen itu bukan soal mencari kesalahan. Manajemen itu membantu sistem berjalan lebih baik. Kalau karyawan selalu merasa takut, mereka akan menyembunyikan kesalahan. Dan kalau kesalahan disembunyikan, pada akhirnya siapa yang rugi? Haryo menunduk. Perusahaan yang rugi, kan? Indra berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kejadian kemarin, caramu menanganinya tidak sesuai prosedur. Kalau ada kecurigaan, seharusnya dibicarakan secara pribadi, didampingi perwakilan dari personalia. Bukan diteriaki di tengah halaman seperti itu. Haryo terdiam. Kamu mengerti? Saya mengerti, Pak. Kalau mengerti, perbaiki caranya. Indra berdiri. Masalah karyawati itu, untuk sementara jangan diproses apa-apa. Biar bagian personalia yang meninjaunya. Kembali. Haryo sedikit terkejut, tapi, Pak. Indra menatapnya tajam. Belum ada bukti, berarti belum ada kesimpulan. Sesederhana itu. Suasana di dalam ruangan terasa membeku. Indra berjalan keluar, diikuti oleh asistennya. Ketika sampai di mobil, asistennya membuka tablet dan berbisik, Pak Indra, saya sudah mencatat informasi tentang karyawati tersebut. Siti Rahayu, 28 tahun, asal Cilacap. Bekerja di sini hampir 3 tahun, belum pernah ada catatan pelanggaran sebelumnya. Indra mengangguk. Ada lagi, Pak. Saya bertanya pada Satpam, katanya Mbak Siti memang setiap hari membawa pulang kardus, tapi itu kardus-kardus yang sudah tidak terpakai. Indra memandang ke arah gerbang gudang, tempat para pekerja berlalu lalang. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Asistennya ragu-ragu. Saya rasa mungkin dia hanya memanfaatkannya saja, Pak. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Indra tidak langsung menjawab. Di kepalanya masih terbayang kejadian kemarin. Gadis itu berdiri di tengah halaman, membuka kardus kosongnya dengan tatapan yang luar biasa tenang. Ada hal-hal yang tidak ada di dalam kardus ini. Kalimat itu terus terngiang. Indra menghela napas pelan. Saya tidak percaya. Sesederhana itu. Asistennya menatapnya. Maksud Bapak, kita verifikasi lebih lanjut? Iya, kata Indra. Tapi lakukan dengan diam-diam. Jangan sampai mengganggu pekerjaannya. Baik, Pak. Mobil menyala dan perlahan meninggalkan gudang. Di dalam, Siti masih melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang berbicara dengannya, tetapi suasana di sekitarnya sudah berbeda. Tidak ada lagi bisikan-bisikan sejelas tadi pagi, tetapi jarak di antara mereka masih terasa. Saat istirahat makan siang, ia duduk di sudut, membuka bekal sederhananya. Nasi putih, telur dadar, dan sedikit sayur rebus. Dewi, rekan kerja satu timnya, duduk di sebelahnya. Ia menatap Siti sejenak, lalu berkata, Siti, maaf ya soal kemarin. Waktu itu aku nggak berani bilang apa-apa. Siti menggeleng. Nggak apa-apa, Mbak, tapi kamu beneran nggak ngambil apa-apa, kan? Siti tersenyum tipis. Kalau saya ngambil sesuatu, mungkin saya nggak akan berani membukanya di depan semua orang, Mbak. Dewi terdiam, lalu mengejangguk. Iya juga, ya. Aku juga mikir gitu. Mereka berdua tidak berbicara lagi,
tetapi jarak kecil di antara mereka sepertinya sudah sedikit menyusut. Sore tiba, pekerjaan kembali berlanjut. Dan di suatu tempat di luar sana, sebuah proses lain juga mulai berjalan. Perlahan, diam-diam, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Hanya saja saat ini, Siti belum mengetahuinya. Dan ia sendiri tidak pernah menyangka bahwa apa yang diam-diam ia bawa setiap hari, kini perlahan-lahan akan terungkap ke permukaan. Sore datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin karena Siti merasa waktu berjalan lebih lambat. Setelah jam kerja, ia merapikan barang-barangnya seperti biasa. Tetapi hari ini ia tidak mengambil kardus. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu mata semua orang masih mengawasinya. Ketika melangkah keluar dari gudang, ia hanya membawa tas ransel tuanya yang talinya sudah usang. Ia berjalan lurus ke halte bus, menyatu dengan kerumunan pekerja yang pulang. Suara motor, klakson, dan orang-orang yang saling memanggil menciptakan hiruk-pikuk khas jam sibuk. Siti menunggu di halte, tangannya berpegangan ringan pada tiang besi, matanya menatap jauh. Sebuah bus datang, mengerem mendadak, pintunya terbuka. Orang-orang berebut naik dan turun, semua terburu-buru. Ia melangkah naik, menempelkan kartu, lalu menyelinap ke bagian dalam. Beruntung ada satu kursi kosong di dekat jendela. Ia duduk, menyandarkan kepalanya pelan ke kaca. Kota melintas dalam bingkai-bingkai jendela. Deretan kamar kos yang sempit, warung makan sederhana, toko-toko kecil yang berjejeran. Di belakang, tidak jauh dari sana, sebuah sepeda motor melaju pelan, menjaga jarak. Pengendaranya adalah seorang pemuda berjaket biasa, mengenakan helm yang menutupi seluruh wajah. Ia tidak menyalip, hanya menjaga ritme, matanya sesekali melirik ke arah bus. Itu adalah orang suruhan Indra. Ia sudah diinstruksikan dengan sangat jelas. Hanya mengamati, tidak mendekat, tidak menarik perhatian. Bus berhenti di sebuah halte dekat pemukiman padat penduduk. Siti turun, berjalan kaki sebentar memasuki sebuah gang kecil. Gang itu hanya cukup untuk dua motor berpapasan. Di kedua sisinya adalah deretan kamar kos, pintunya dicat biru, kuning, beberapa sudah terkelupas. Baru pulang, Neng Siti. Sapa seorang ibu tua penjual minuman di ujung gang. Iya, Bu. Baru pulang, jawab Siti dengan senyum kecil. Ia berjalan menuju sebuah kamar kecil di ujung deretan. Membuka pintu. Di dalamnya hanya ada sebuah tempat tidur, sebuah meja kayu pendek, dan kompor gas mini di sudut ruangan. Ruangannya sempit, tetapi rapi. Siti meletakkan ranselnya, duduk di tepi tempat tidur selama beberapa detik. Matanya melirik amplop tagihan listrik yang tertempel di dinding, lalu cari kertas berisi tagihan sewa kos bulan ini. Ia menghela napas pelan, lalu berdiri, berganti pakaian dan mencuci muka. Melihat ke cermin, ia merasa matanya sedikit lebih lelah dari kemarin, tapi hanya sedikit. Ia membuka laci, mengambil sebuah kantong kecil yang sudah disiapkan. Beberapa bungkus mie instan, sedikit sayuran, dan sekotak susu. Setelah selesai, ia mengunci pintu dan berjalan keluar gang. Pemuda di luar masih dengan sabar menunggu dari kejauhan. Ketika melihat Siti keluar, ia perlahan menyalakan motornya, terus mengikuti. Siti tidak lagi berjalan ke arah halte bus. Ia berbelok ke jalan lain yang lebih kecil dan lebih sepi. Di kedua sisi jalan adalah rumah-rumah sederhana, beberapa dindingnya belum diplester dengan pagar besi yang sudah tua. Ia berhenti di depan sebuah rumah dengan gerbang bercat biru pudar. Di gerbang itu tergantung sebuah papan kayu kecil dengan tulisan tangan yang sedikit miring. Rumah Harapan. Ia mendorong gerbang dan masuk. Di dalam, ruangannya tidak luas, tetapi ada halaman kecil dengan sebatang pohon mangga di sudutnya. Rindang daunnya tidak terlalu lebat, tetapi cukup untuk meneduhkan. Di bawah pohon ada sebuah meja kayu rendah, dikelilingi beberapa kursi plastik. Kak Siti Dataang, teriak seorang anak kecil. Dari dalam rumah, beberapa anak berlarian keluar. Tidak ribut, tidak berebut, tetapi mata mereka berbinar saat melihatnya. Siti membungkuk, mengelus kepala. Seorang anak. Hari ini anak-anak baik, kan? Baik, Kak. Jawab mereka serempak, beberapa tertawa kecil. Seorang wanita parubaya keluar dari dalam rumah, tangannya masih bertepung. Siti, sudah makan nak? Tanyanya.
Sudah, Bu Lastri, jawab Siti. Ibu Lastri melihat tas belanjaan di tangan Siti dan menggelengkan kepala. Beli. Lagi. Simpan uangmu untuk keperluanmu sendiri. Siti tersenyum tipis. Cuma sedikit kok, Bu. Ibu Lastri tidak berkata apa-apa lagi, hanya menghela napas pelan lalu kembali. Masuk. Siti mengikutinya, meletakkan belanjaannya di atas meja. Di dalam rumah, suasananya sederhana. Beberapa tempat tidur disusun berdekatan, ada dapur kecil, beberapa rak berisi buku-buku bekas. Semuanya tidak baru, tetapi bersih. Di salah satu sudut, dua anak kecil sedang duduk belajar, menggunakan selembar kardus tebal sebagai meja. Siti berhenti, menatap lembaran kardus itu. Ia langsung mengenalinya, itu adalah jenis kardus dari gudang tempatnya bekerja. Ia mendekat. PR-nya sudah sampai mana? Sudah sampai sini, Kak. Tapi aku nggak ngerti yang ini. Seorang anak menunjuk soal matematika. Siti duduk, mengambil pensil dan dengan sabar menjelaskan. Suaranya pelan, menjelaskan langkah demi langkah. Anak itu mengangguk-angguk, matanya fokus. Di luar halaman, pemuda tadi berdiri bersembunyi di balik tembok, mengintip dari celah. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi cukup untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tidak ada yang aneh. Tidak ada transaksi barang, tidak ada yang menerima kardus. Hanya seorang wanita yang sedang mengajari anak-anak belajar. Ia mengerutkan kening, mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat. Tidak ada tanda-tanda transaksi jual-beli. Sepertinya kegiatan sosial. Sesaat kemudian ponselnya bergetar, terus amati. Ia menghela napas dan melanjutkan pengamatannya. Di dalam, Siti berdiri dan berjalan ke halaman. Seorang anak mengikutinya, menarik pelan tangannya. Kak Siti, besok bawa kardus lagi, kan? Siti terdiam sejenak. Ia menatap anak itu. Nanti kakak lihat, ya. Bawa yang besar ya, Kak. Biar bisa buat meja baru. Siti tersenyum dan mengelus kepalanya. Iya, nanti kakak usahakan. Tapi saat ia berbalik, senyumnya memudar. Ibu Lastri yang berdiri di dekatnya menatapnya sejenak, lalu berbisik, ada masalah di tempat kerja, nak? Siti terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu. Mereka curiga saya mengambil barang. Ibu Lastri menghela napas. Ibu sudah bilang, kamu harus hati-hati. Orang kalau tidak mengerti, gampang sekali menuduh. Iya, Bu. Saya tahu, jawab Siti. Apa ada dampaknya? Mungkin besok saya harus menghadap manajemen, Bu. Ibu Lastri menatapnya dengan tatapan khawatir sekaligus kasihan. Kalau memang sulit, sudah, tinggalkan saja. Kamu urus dirimu sendiri dulu. Siti menggeleng. Saya tidak apa-apa, Bu. Kalimat yang biasa ia ucapkan, tetapi kali ini, ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar tidak apa-apa. Langit mulai gelap. Lampu di dalam rumah dinyalakan. Cahaya kuningnya yang lembut menyinari segalanya. Beberapa anak duduk mengelilingi meja makan, berbicara pelan. Siti membantu merapikan piring, mencuci, lalu kembali ke halaman, duduk di kursi plastik di bawah pohon mangga. Angin berhembus, sepoi-sepoi. Ia menengadah menatap dedaunan. 1 hari lagi telah berlalu, tetapi ia tahu, hari esok tidak akan sama seperti hari ini. Di luar, pemuda tadi pergi. Ia sudah mendapatkan cukup informasi untuk dilaporkan. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah ruangan yang sunyi, Indra Wijaya sedang duduk di depan layar komputernya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya yang termenung. Pesan masuk. Ia membacanya perlahan, tanpa berkata apa-apa. Lama kemudian, ia berdiri dan berjalan ke balkon. Kota di bawahnya bermandikan cahaya. Arus kendaraan tak henti-hentinya bergerak. Bukan untuk dijual, gumamnya. Lalu untuk apa? Ia teringat kembali kejadian sore kemarin. Kardus kosong, tatapan mata Siti, dan kalimat itu. Ada hal-hal yang tidak ada di dalam kardus ini. Indra memejamkan matanya. Mungkin ia akan segera tahu jawabannya. Tapi ia tidak menyangka bahwa jawaban itu bukan hanya sekadar kisah seorang buruh pabrik, melainkan sesuatu yang akan membawanya kembali pada sepenggal kenangan yang sudah lama ia coba lupakan. Keesokan paginya, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Suara motor di luar gang sudah mulai ramai bahkan saat langit masih remang-remang.
Ia duduk di atas tempat tidur kecilnya, memandang sekeliling kamar kos yang sudah akrab, lalu perlahan menghela napas panjang. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Bisik-bisik, tatapan curiga di gudang, dan pertemuan dengan bagian personalia yang akan datang terus berputar di kepalanya. Tapi ia tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu lama. Ada hal-hal yang harus dilakukan, dan ia sudah terbiasa menempatkan kewajiban di atas perasaannya sendiri. Siti mencuci muka, berganti pakaian, lalu memeriksa dompet kecilnya. Ia membukanya, menghitung lembar demi lembar uang yang tidak seberapa. Matanya melirik tagihan sewa kos dan listrik yang tertempel di dinding, lalu menutup dompetnya kembali. Keraguan sejenak muncul di matanya. Ia duduk di tempat tidur, kedua tangannya bertaut, kepalanya menunduk. Bagaimana kalau istirahat beberapa hari? Sebuah pikiran melintas. Jika ia tidak pergi ke Rumah Harapan, ia bisa sedikit berhemat, tidak perlu membeli tambahan bahan makanan, tidak perlu memikirkan hal lain. Ia bisa fokus menyelesaikan masalah di kantor. Pikiran itu tidak salah, bahkan sangat logis. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, Siti menggelengkan kepala dan berdiri. Ia tidak terbiasa berpaling. Siti mengambil tas berisi barang yang sudah ia siapkan semalam, memeriksanya sekali lagi, lalu meninggalkan kamar kosnya. Langit mulai terang, sinar matahari menyelinap melalui atap-atap seng, menerangi gang kecil itu. Ketika sampai di halte bus, ia berdiri terdiam sejenak. Hari ini, ia tidak langsung berangkat ke perusahaan. Sebaliknya, ia naik bus yang menuju arah berlawanan ke Rumah Harapan. Gerbangnya masih terbuka, papan kayu Rumah Harapan tergantung sedikit miring, catnya sudah banyak terkelupas. Siti melangkah masuk begitu akrab seolah itu adalah rumahnya sendiri. Di halaman, Ibu Lastri sedang menyapu daun-daun kering di bawah pohon mangga. Melihat Siti, ia sedikit terkejut. "Loh nak, kok pagi-pagi sudah ke sini?" Siti meletakkan tas belanjaannya di atas meja. "Iya Bu, hari ini saya tidak langsung kerja." Ibu Lastri menatapnya lebih lekat. "Ada masalah, ya?" Siti terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Iya, Bu. Perusahaan memanggil saya untuk menghadap. Mungkin untuk sementara saya tidak masuk kerja dulu." Ibu Lastri berhenti menyapu, bersandar pada batang pohon, suaranya melembut. "Lalu, rencanamu bagaimana?" Siti memandang ke halaman, di mana beberapa anak kecil sedang duduk menggambar di atas lembaran kardus. "Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi saya yakin saya tidak melakukan kesalahan apapun." Ibu Lastri mengangguk perlahan. "Ya sudah. Kalau tidak salah, tidak perlu takut." Seorang anak berlari mendekat, tangannya memegang selembar kertas dengan gambar coret-coretan. "Kak Siti, lihat, aku gambar rumah." "Bagus, kan?" Siti membungkuk dan tersenyum. "Bagus sekali. Ada pohonnya, ada pintunya, ada halamannya juga. Nanti kalau besar, aku mau punya rumah seperti ini." Siti mengelus kepalanya. "Pasti bisa." Ia berkata begitu, tetapi hatinya terasa sedikit perih. Ia tahu, bagi banyak orang, memiliki rumah seperti itu bukanlah hal yang mudah. Siti masuk ke dalam dan mulai bekerja, tangannya sudah terbiasa. Ia merapikan buku-buku, membersihkan meja, memeriksa kembali lembaran-lembaran kardus yang telah dipotong dan dirangkai menjadi meja belajar dan rak kecil. Semuanya sederhana, tetapi terawat dengan baik. Di sudut ruangan, sebuah tempat tidur kecil diletakkan menempel di dinding. Di sebelahnya ada sebuah boks bayi yang dibuat dari kardus yang diperkuat dengan selotip dan kain lembut. Siti berhenti, menatap boks bayi itu. Itu dibuat dari kardus-kardus yang ia bawa pulang. "Itu kami yang buat kemarin, Kak Siti," kata seorang anak. "Iya, bagus sekali," jawab Siti pelan. Ia menyentuh tepian kardus, memeriksa kekuatannya. Benda-benda yang dianggap sampah, di sini menjadi sangat berguna. Di luar gerbang, sebuah mobil berhenti. Bukan mobil yang biasa terlihat di lingkungan ini. Pintu terbuka, Indra Wijaya melangkah turun. Ia berdiri di depan gerbang sejenak, menatap papan kayu yang usang itu. Tulisan Rumah Harapan membuatnya tertegun. Sebuah perasaan yang sangat akrab dan samar melintas di benaknya. Ia mendorong gerbang dan masuk. Ibu Lastri yang mendengar suara menoleh. "Maaf, Bapak cari siapa?"
Indra sedikit ragu. Saya ingin bertanya-tanya sebentar. Ibu Lastri menatapnya, lalu tersenyum ramah. Oh, mari Pak, silakan masuk. Indra melangkah masuk. Matanya menyapu setiap detail. Meja kayu, lembaran-lembaran kardus, anak-anak yang sedang belajar. Lalu, ia melihat Siti. Ia sedang duduk di lantai bersama seorang anak, menyatukan dua potong kardus. Siti mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Keterkejutan sejenak terlihat di mata Siti. Ia mengenali pria itu sebagai orang yang datang ke gudang kemarin. Indra mengangguk. Selamat pagi. Suasana menjadi sedikit canggung. Ibu Lastri melihat bergantian antara keduanya. Kalian saling kenal? Siti menggeleng pelan. Kemarin bapak ini datang ke gudang, Bu. Indra mendekat, suaranya berat. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Siti sedikit terkejut, bapak tidak perlu minta maaf. Itu bukan salah bapak. Indra melihat sekeliling, lalu bertanya, jadi, kamu membawa kardus-kardus itu ke sini? Siti mengangguk. Untuk membuat benda-benda ini? Indra menunjuk meja dan box bayi. Iya. Tidak ada tujuan lain. Siti menatapnya, tatapannya tenang. Kalau bapak pikir ada tujuan lain, saya tidak mungkin membuka kardus itu di depan semua orang. Indra tidak berkata apa-apa. Jawabannya lugas, tanpa menghindar. Ibu Lastri menyela dengan suara lembut. Anak ini setiap hari membawa kardus pulang. Berkat dia, anak-anak di sini punya meja untuk belajar, punya tempat untuk menaruh barang. Indra menoleh ke Ibu Lastri. Tempat ini sudah beroperasi berapa lama, Bu? Sudah lebih dari 10 tahun. Awalnya hanya sedikit anak, lama-lama jadi banyak. Kami bukan panti asuhan besar, hanya membantu siapa yang bisa kami bantu. Indra mengangguk. Matanya berhenti pada anak-anak. Tidak ada kekacauan, tidak ada pemandangan menyedihkan. Hanya sebuah tempat sederhana yang penuh perhatian. Siti berdiri. Apakah Bapak datang ke sini hanya untuk menanyakan hal itu? Indra menatapnya. Bukan hanya itu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, saya ingin mengerti lebih jauh. Siti terdiam. Ia tidak terbiasa menjelaskan dirinya pada orang lain. Tetapi, tatapan pria di hadapannya tidak seperti tatapan orang-orang kemarin. Tidak ada kecurigaan, hanya ada pencarian. Apa ada banyak kekurangan di sini? Tanya Indra. Ibu Lastri tersenyum tipis. Kalau kurang, ya selalu kurang, Pak. Tapi kami sudah terbiasa. Siti berbalik, mengambil beberapa buku bekas, menghindari tatapan pria itu. Ia tidak ingin cerita ini menjadi sesuatu yang membuat orang lain mengasihaninya. Indra menyadarinya. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya berdiri dan mengamati. Lama kemudian, di dalam benaknya, bayangan-bayangan mulai tumpang tindih. Sebuah rumah kecil, seorang wanita, seorang anak. Samar, sangat samar, tetapi cukup untuk membuatnya merasa ada sesuatu yang belum ia ingat. Siti kembali dan melihat Indra masih berdiri di sana. Masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Katanya. Indra menggeleng. Tidak. Untuk hari ini, sudah cukup. Ia menatap Siti sekali lagi, lalu berbalik menuju gerbang. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti dan berkata pelan, masalah di perusahaan akan ditinjau kembali. Siti tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Mobil itu pergi. Di halaman, segalanya kembali normal. Tetapi bagi Indra, tidak ada yang normal lagi. Ia duduk di dalam mobil, matanya menatap lurus ke depan. Bagaimana, Pak Indra? Tanya asistennya. Indra tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, ia berkata, itu bukan kardus, kosong. Asistennya terkejut. Maksud Bapak? Indra menghela napas pelan. Kitalah yang selama ini tidak bisa melihat isinya. Mobil melaju. Di belakang, Rumah Harapan perlahan menghilang dari pandangan. Tetapi sesuatu telah mulai bergerak. Sore itu, setelah meninggalkan Rumah Harapan, Indra Wijaya tidak kembali ke kantor seperti biasanya. Mobilnya berjalan lebih lambat dari biasanya. Berhenti di depan sebuah taman kecil dekat kompleks perumahan tua. Indra meminta sopir mematikan mesin, lalu ia turun. Ia berjalan seorang diri, tanpa membawa ponsel, tanpa berkata apa-apa. Jalan setapak di taman itu sepi, hanya ada beberapa lansia yang sedang berolahraga. Suara burung dan angin menggantikan kebisingan kota. Indra duduk di
Sebuah bangku di bawah pohon rindang, kedua tangannya bertaut, matanya menatap jauh. Pemandangan dari rumah harapan tadi masih jelas di benaknya. Meja dari kardus, boks bayi kecil, anak-anak yang belajar dengan tekun, dan terutama, tatapan mata. Siti tenang, tidak menyalahkan, tidak banyak menjelaskan. Tapi yang membuatnya gelisah bukan hanya apa yang baru saja ia lihat, melainkan perasaan akrab yang aneh itu. Ia memejamkan mata. Potongan-potongan kenangan yang acak mulai muncul seperti film tua yang diputar ulang. Sebuah rumah kecil, dindingnya belum dicat, aroma nasi yang baru matang, dan sebuah suara hangat, "Makan, nak." Masih hangat. Indra membuka matanya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia berdiri, berjalan, mondar-mandir, tidak bisa duduk diam. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke masa lalu. Ke sebuah masa yang sengaja tidak ingin ia ingat. Ia meraih ponselnya, menekan sebuah nomor. "Halo Pak. Saya siap," suara asistennya terdengar. "Kamu masih di kantor?" tanya Indra. "Masih, Pak. Tolong carikan informasi tentang Rumah Harapan." "Siap, Pak. Sedang saya kerjakan." Tapi datanya tidak banyak. Mereka beroperasi mandiri, belum terdaftar secara resmi. Indra terdiam beberapa detik. Siapa pendirinya? Seorang wanita bernama Lastri. Tapi sebelumnya ada orang lain. Siapa namanya? Di seberang telepon, asistennya membolak-balik dokumen dengan cepat. "Menurut informasi yang saya temukan, dulu tempat ini dikelola oleh seseorang bernama Ibu Ningsih. Tapi tidak banyak data tentang beliau." Indra terpaku. "Ibu Ningsih," ulanginya. Nama itu membuat hawa dingin menjalar di punggungnya. "Pak Indra," panggil asistennya. Indra menarik napas dalam-dalam. "Terus cari. Sekecil apapun informasinya." "Baik, Pak." Indra menutup telepon. Ia menoleh ke jalan di belakangnya, seolah baru saja melewati sesuatu yang telah ia jatuhkan sejak lama. Malam itu, Indra pulang lebih awal. Rumahnya yang besar terasa sunyi, segalanya tertata rapi hingga nyaris tanpa jiwa. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya, menyalakan komputer. Sesaat kemudian, asistennya mengirimkan dokumen. Tidak banyak, hanya beberapa baris informasi singkat. Rumah Harapan didirikan sekitar 10 tahun lalu. Awalnya dikelola oleh seorang wanita lansia bernama Ibu Ningsih untuk merawat anak-anak dan wanita yang kesulitan di lingkungan sekitar. Kemudian diserahkan kepada orang lain untuk dilanjutkan. Tidak ada foto, tidak ada profil detail. Hanya itu. Indra membacanya berulang kali. Lalu ia bersandar di kursinya, matanya terpejam. Ibu Ningsih. Nama itu, ia yakin pernah mendengarnya. Bukan hanya mendengar, tetapi terikat pada sebagian hidupnya. Kenangan itu kini datang lebih jelas. Suatu sore yang hujan, seorang anak laki-laki berdiri menggigil di depan sebuah rumah kecil. Seorang wanita membuka pintu, menariknya masuk. "Masuk, nak. Nanti basah kuyup." Suara itu begitu hangat dan akrab. Indra bangkit dari kursinya. Ia bergegas keluar, mengambil kunci mobil. "Sudah malam, Bapak mau kemana?" tanya asisten rumah tangganya. "Saya keluar sebentar." Ia tidak menjelaskan. Mobilnya melesat keluar gerbang, menyatu dengan lalu lintas malam. Tujuannya, Rumah Harapan. Ketika Indra kembali, hari sudah benar-benar gelap. Gang kecil itu lebih sepi, cahaya kuning terpancar dari rumah-rumah. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki masuk. Gerbang Rumah Harapan masih terbuka. Cahaya lampu di halaman terasa lembut, suara percakapan pelan terdengar dari dalam. Indra berdiri di luar, tidak langsung masuk. Ia mengintip dari celah gerbang. Siti sedang duduk di bawah pohon mangga bersama beberapa anak, membacakan sebuah buku. Suaranya datar dan perlahan, sesekali berhenti untuk menjelaskan. Pemandangan itu membuatnya tidak bisa berpaling. Tidak ada yang luar biasa, hanya kedamaian. Tetapi justru, kedamaian itulah yang membuat kenangan di dalam dirinya melonjak lebih kuat. Ia melangkah masuk. Ibu Lastri sedang merapikan piring, melihatnya dan terkejut. "Bapak datang lagi?" Indra mengangguk. "Maaf, Bu. Saya izin bertanya sedikit lagi." Ibu Lastri menatapnya sejenak, lalu mempersilakan. "Mari, Pak." Indra masuk. Suasana malam ini berbeda dari sore tadi. Segalanya lebih tenang, lebih lambat.
Bu, dulu di sini ada yang bernama Ibu Ningsih, kan? Tanya Indra. Ibu Lastri tertegun. Bapak kenal Ibu Ningsih? Tanyanya kembali. Indra tidak langsung menjawab. Bisa Ibu ceritakan tentang beliau? Ibu Lastri menatapnya, ada sedikit keraguan di matanya. Tetapi kemudian ia menghela napas. Ibu Ningsih yang memulai tempat ini. Dulu hanya rumah kecil. Sekali, merawat beberapa anak. Siapapun yang kesulitan datang, pasti beliau bantu. Indra mendengarkan. Kami kenal waktu beliau masih sehat. Setelah sakit-sakitan, beliau serahkan tempat ini pada saya. Apakah Ibu Ningsih punya keluarga? Tanya Indra. Ibu Lastri menggeleng. Tidak. Tapi beliau menganggap semua anak di sini seperti anaknya sendiri. Indra mengepalkan tangannya. Pernah. Ada seorang wanita dengan anak. Laki-lakinya tinggal di sini? Tanyanya, suaranya melambat. Ibu Lastri terdiam. Ia menatap Indra lebih lekat. Kenapa Bapak bertanya? Indra menunduk, lalu berbisik, saya rasa. Saya pernah tinggal di sini. Suasana seolah berhenti. Ibu Lastri terperangah. Apa kata Bapak? Indra mengangkat kepala, tatapannya tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Waktu kecil, saya dan ibu saya tidak punya tempat tinggal. Ada seseorang yang membantu kami. Saya tidak ingat jelas, tapi saya rasa. Disinilah tempatnya. Ibu Lastri menatapnya sangat lama. Lalu ia berbalik, masuk ke dalam dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Ia meletakkannya di atas meja, membukanya. Di dalamnya ada foto-foto lama yang warnanya sudah memudar. Indra mengambil salah satu foto. Tangannya sedikit bergetar. Di dalam foto itu, orang wanita kurus memeluk seorang anak laki-laki. Di samping mereka, seorang wanita tua tersenyum ramah. Anak laki-laki itu adalah dirinya. Indra tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Kamu anak itu? Tanya Ibu Lastri. Indra mengangguk. Setetes air mata jatuh ke atas foto itu. Saya tidak pernah. Kembali, suaranya pecah. Ibu Lastri duduk, menghela napas. Ibu Ningsih selalu menunggu. Indra menunduk, kedua tangannya terkepal erat. Semua kenangan kini begitu jelas. Bukan lagi perasaan samar, melainkan kenyataan. Ia pernah diselamatkan, pernah dirawat, pernah diberi makan, diberi tempat tidur, dilindungi. Lalu ia pergi, tumbuh dewasa, menjadi sukses. Dan lupa, saya berjanji akan kembali, kata Indra, suaranya nyaris berbisik. Saya pikir, kita semua pernah memiliki janji seperti itu, tetapi tidak semua orang bisa menepatinya. Dan terkadang, kita baru sadar apa yang telah kita lewatkan saat kita kembali. Ibu Lastri tidak menyalahkan. Ia hanya berkata pelan, ada yang ingat, ada yang lupa. Itu hal biasa. Indra menggeleng. Ini bukan hal biasa. Ia berdiri, berjalan ke halaman. Angin malam berhembus, pohon mangga berdesir. Siti keluar dari dalam, melihatnya berdiri di sana dengan mata memerah. Bapak kenapa? Tanyanya. Indra menoleh, menatapnya lama, lalu berkata, saya pernah tinggal di sini. Siti tertegun, Bapak, anak laki-laki di foto itu? Tanyanya. Indra mengangguk. Siti terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Tatapannya tidak lagi berjarak, melainkan penuh pemahaman. Indra melihat sekeliling halaman, suaranya berat. Saya sudah melupakan tempat ini. Melupakan orang yang telah menolong saya. Siti berkata pelan, tapi Bapak sudah kembali. Indra tersenyum getir. Kembali saat semuanya sudah terlambat. Siti menggeleng. Tidak ada yang terlambat. Yang ada hanya kembali atau tidak. Kalimat sederhana itu membuat Indra terdiam. Ia menatap Siti, lalu melihat sekeliling. Rumah harapan masih sama. Hanya dirinya yang telah terlalu banyak berubah. Dan mungkin sudah saatnya ia berubah sekali lagi. Keesokan paginya, saat Siti baru membuka mata, ponselnya sudah bergetar tanpa henti. Ia meraihnya. Melihat layar menyala dengan rentetan notifikasi. Pesan dari rekan kerja, panggilan tak terjawab, dan notifikasi dari media sosial yang hampir tidak pernah ia gunakan. Ia membuka pesan dari Dewi. Siti, kamu sudah lihat ini belum? Di bawahnya ada sebuah tautan. Siti mengkliknya. Layar menampilkan sebuah video yang direkam dengan ponsel.
Sudut kameranya miring dan sedikit goyang, tetapi cukup jelas. Pemandangan yang akrab muncul. Halaman gudang sore itu. Sinar matahari, bangku besi, dan dirinya, yang berdiri di tengah kerumunan. Suara Haryo terdengar keras dan jelas. Buka. Buka sekarang juga di sini. Lalu adegan ia membungkuk membuka kardus. Bisik-bisik, tatapan mata semua orang, dan momen ketika kardus kosong itu terbuka di hadapan semua. Video berhenti di situ. Tidak ada adegan setelahnya. Tidak ada kalimat yang ia ucapkan, tidak ada konteks sebelumnya. Hanya sebuah judul yang ditambahkan di atas. Karyawati. Kepergok curi barang. Pas dibuka kosong tapi tetap mencurigakan. Siti menatap layar itu cukup lama. Ia tidak marah, juga tidak terkejut. Hanya perasaan yang akrab. Perasaan disalahpahami tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ponselnya bergetar lagi. Dewi menelepon. Halo, Siti mengangkatnya. Siti, kamu baik-baik saja? Suara Dewi terdengar cemas. Iya, Mbak. Aku sudah lihat. Ya ampun, sekarang videonya menyebar cepat sekali. Di grup-grup kawasan, industri sudah ramai. Ada yang bilang kamu memang pencuri. Siti terdiam beberapa detik. Aku tahu. Terus, rencanamu bagaimana? Siti melihat keluar jendela, sinar matahari menerpa kamar kecilnya. Aku tetap harus bekerja, Mbak, tapi situasinya makin panas. Pak Haryo dari pagi tadi keliling-keliling, siapapun yang bertanya pasti dibentak. Siti menghela napas pelan. Iya, Mbak. Aku paham. Ia menutup telepon, duduk beberapa menit lagi, lalu berdiri. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapinya. Di gudang, suasananya sudah sangat berbeda. Bukan lagi bisikan-bisikan pelan, melainkan tatapan yang lebih jelas dan langsung. Ada yang melihatnya lalu, membuang muka. Ada yang menatap sedikit lebih lama. Seolah ingin memastikan apa yang mereka lihat di video. Siti masuk, menempelkan kartu absen, dan berjalan lurus ke pos kerjanya. Tidak ada yang berbicara dengannya, tetapi keheningan itu terasa lebih berat daripada kata-kata. Haryo berdiri di ujung lorong, mengawasinya dari jauh. Begitu Siti meletakkan barangnya, ia langsung mendekat. Ke ruang personalia sekarang, katanya singkat. Baik, Pak, jawab Siti. Tidak bertanya, tidak melawan. Ia melepas sarung tangannya dan mengikuti. Ruang personalia berada di lantai atas, terpisah dari area gudang. Ruangannya bersih dan lebih tenang, seperti dunia yang berbeda. Di dalam, Ibu Tao, kepala personalia, sudah duduk. Di sampingnya ada seorang pria dari bagian hukum. Silakan duduk, Siti, kata Ibu Tao. Siti duduk, kedua tangannya diletakkan dengan tenang di atas paha. Ibu Tao menatapnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya bicara langsung aja, ya. Kejadian kemarin videonya sudah menyebar keluar. Perusahaan sedang mendapat tekanan yang cukup besar. Siti mengangguk. Kami perlu memperjelas beberapa hal. Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu membawa kardus itu keluar dari gudang? Siti menjawab perlahan. Itu kardus bekas, Bu, dulu manajer sebelumnya mengizinkan kami membawanya pulang. Saya gunakan untuk membuat beberapa barang di Rumah Harapan. Apakah ada yang bisa mengonfirmasi hal ini? Tidak ada surat tertulis, Bu. Hanya izin lisan. Pria dari bagian hukum mencatat. Ibu Tao melanjutkan. Untuk saat ini, karena belum ada cukup bukti untuk membuat kesimpulan, perusahaan akan menonaktifkanmu. Sementara selama masa verifikasi. Siti terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bu. Saya mengerti. Waktu pastinya akan kami informasikan nanti. Selama masa ini, kamu tidak perlu datang ke gudang, tapi harus tetap bisa dihubungi. Baik. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Tidak ada perdebatan, tidak ada kesimpulan. Hanya sebuah jeda penantian. Ketika Siti melangkah keluar ruangan, ia merasa sedikit lebih ringan, tetapi juga lebih hampa. Di ruang direksi, Haryo berdiri di depan jendela kaca, memandang ke bawah ke arah gudang. Ponsel di tangannya terus menerima notifikasi. Pesan dari atasan, email dari bagian komunikasi internal, beberapa komentar dari internet yang dikirimkan kepadanya. Situasi harus segera ditangani, hindari dampak pada citra perusahaan. Haryo mengepalkan ponselnya.
Ia tidak menyangka masalah ini akan sejauh ini. Hanya sebuah kardus, hanya seorang karyawan. Ia berbalik dan menelepon. Halo. Bagian personalia harus segera menyelesaikan masalah ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Baik, Pak. Kami sedang memprosesnya sesuai prosedur, jawab Ibu Tao. Saya tidak butuh prosedur, saya butuh hasil. Di seberang telepon hening sejenak. Pak Haryo, ini menyangkut hukum. Kami tidak bisa melanggar prosedur. Haryo menutup telepon dengan kesal. Ia merasa kendali mulai lepas dari tangannya. Sore itu, di sebuah ruang rapat kecil di lantai paling atas, Indra Wijaya duduk berhadapan dengan kepala bagian komunikasi dan hukum. Di layar, video yang viral itu sedang diputar. Indra menontonnya dari awal hingga akhir tanpa berkata apa-apa. Ketika video selesai, ia bertanya, video ini dari mana asalnya? Sepertinya direkam oleh seseorang di gudang lalu diunggah ke internet, kemudian dibagikan ke banyak tempat, Pak. Apakah ada editan? Ada, Pak. Bagian akhirnya dipotong. Tidak ada adegan setelahnya. Indra mengangguk. Reaksi publik terbagi dua, Pak. Sebagian menganggap manajemen perusahaan longgar, sebagian lagi berpikir karyawannya yang bermasalah. Indra terdiam beberapa detik, lalu berkata, ini bukan hanya masalah komunikasi. Ia menatap lurus kedua bawahannya. Ini adalah masalah cara kita mengelola manusia. Ruangan itu hening. Saat ini saya sudah meminta investigasi internal. Selama waktu itu, jangan membuat kesimpulan yang terburu-buru. Baik, Pak. Kami mengerti, jawab kepala bagian hukum. Dan, Indra berhenti. Jangan biarkan siapapun dihukum hanya karena tekanan dari publik. Kalimat itu jelas ditujukan untuk seseorang, meskipun namanya tidak disebut. Malamnya, Siti kembali ke Rumah Harapan. Ia melangkah masuk ke halaman. Cahaya kuning yang akrab menyambutnya seperti biasa. Anak-anak sedang duduk belajar, melihatnya dan tersenyum. Kak Siti Dataang. Siti membalas senyum mereka, tetapi senyumnya terasa lelah. Ibu Lastri menatapnya. Bagaimana, nak? Siti meletakkan tasnya dan duduk. Saya dinonaktifkan sementara, Bu. Ibu Lastri mengangguk pelan. Ibu sudah menduganya. Siti menatap tangannya. Saya tidak apa-apa, Bu. Iya. Tapi, kamu sedih, kan? Siti terdiam. Sesaat kemudian ia berkata, sedih. Bukan sedih karena kehilangan pekerjaan, tapi sedih karena disalahpahami. Ibu Lastri meletakkan tangannya di bahu Siti. Selama kamu benar, kamu harus tetap kuat. Siti mengangguk. Tapi kali ini, ia tidak yakin bisa kuat berapa lama lagi. Di sudut halaman, meja dari kardus masih di sana. Anak-anak masih belajar seolah tidak ada yang berubah. Siti menatap mereka, lalu menatap tangannya. Benda-benda yang ia bawa setiap hari masih ada di sini. Tetapi di luar sana, segalanya mulai berubah. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya terasa lebih lambat bagi Siti. Waktu seolah memanjang, berulang antara kamar kos yang sempit dan Rumah Harapan. Ia tidak lagi datang ke gudang, tetapi ponselnya selalu diletakkan di dekatnya, menanti panggilan atau pesan dari bagian personalia. Tidak ada yang datang. Hanya media sosial yang semakin riuh. Video itu terus menyebar. Ada yang mulai menganalisis, berspekulasi, membangun berbagai macam cerita. Ada yang membela, ada yang menghujat, ada yang sekadar menontonnya sebagai hiburan. Siti berusaha tidak membacanya. Ia tahu semakin dibaca akan semakin lelah. Tapi terkadang, saat tidak bisa menahan diri, ia tetap melirik beberapa komentar. Tidak ada apa-apa di dalam kardus bukan berarti tidak bersalah. Mungkin, barangnya sudah dipindahkan duluan. Perusahaan harus bertindak tegas. Ia mematikan ponselnya. Bukan karena marah, tetapi karena ia sadar orang-orang itu tidak mengenalnya. Mereka hanya melihat sepotong video dan menulis sendiri sisa ceritanya. Pada hari ketiga setelah dinonaktifkan, Siti menerima telepon dari perusahaan. Mbak Siti, apa sore ini bisa datang lagi untuk bertemu dengan kami? Suara Ibu Tao terdengar. Bisa, Bu, jawab Siti. Ia bersiap-siap seadanya, mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya, lalu meninggalkan kamar kos. Kali ini, langkahnya lebih lambat. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu pertemuan ini bisa menentukan banyak hal.
Ketika tiba di perusahaan, satpam menatapnya sejenak lalu membukakan gerbang. Tidak ada lagi tatapan ramah seperti dulu, tetapi juga tidak dingin. Hanya berbeda. Siti naik ke ruang personalia. Di dalam ruangan, selain Ibu Tao dan pria dari bagian hukum, ada satu orang lagi. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, tatapannya tegas tetapi tidak galak. Mbak Siti, ini Ibu Hani dari bagian investigasi internal, Ibu Tao, memperkenalkan. Siti mengangguk hormat. Ibu Hani memulai pembicaraan. Saya ingin mendengar lagi dari kamu secara lebih detail tentang kenapa kamu membawa kardus-kardus itu keluar. Siti menceritakan kembali, tidak menambah, tidak mengurangi. Dari izin lisan, manajer lama hingga penggunaan kardus di Rumah Harapan. Ibu Hani mencatat, lalu bertanya, apakah kamu tahu bahwa membawa barang apapun keluar dari gudang tanpa surat izin adalah pelanggaran peraturan? Siti mengangguk. Tahu Bu. Tapi selama ini kami biasa mengambil kardus-kardus yang sudah tidak terpakai. Tahu, tetapi tetap melakukannya. Siti terdiam sejenak. Iya Bu. Saya pikir itu hanya barang bekas yang tidak akan berpengaruh. Ibu Hani menatapnya. Dalam pekerjaan, terkadang berpikir saja tidak cukup. Semuanya harus jelas. Siti mengangguk. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Tidak tegang, tetapi juga tidak nyaman. Setiap jawabannya dicatat dan dianalisis. Ketika selesai, Ibu Tao berkata, saat ini, keputusan penonaktifan sementara masih berlaku sampai ada kesimpulan akhir. Baik Bu, jawab Siti. Ia berdiri, bersiap untuk pergi. Siti, panggil Ibu Tao. Ia menoleh. Saya tahu kamu tidak sengaja. Tapi masalah ini tidak sederhana. Siti mengangguk. Iya, Bu, saya mengerti. Ia melangkah keluar ruangan. Koridor panjang itu terang, tetapi terasa dingin. Saat Siti menuruni tangga, sebuah suara pelan memanggilnya. Siti. Ia menoleh. Dewi sudah berdiri di ujung koridor, tangannya memegang ponsel, matanya terlihat cemas. Sudah selesai? Sudah, Mbak. Kita bicara di bawah sebentar. Mereka berdua mencari sudut yang sepi di dekat tangga. Dewi melihat sekeliling, lalu menarik Siti lebih dekat. Aku punya sesuatu untukmu. Ia membuka ponselnya, menunjukkannya pada Siti. Itu bukan video yang viral di internet, melainkan rekaman lain. Sudut pandangnya berbeda, lebih jelas, dan menampilkan adegan sebelum dan sesudahnya. Siti menonton dengan saksama. Di video itu, Haryo terlihat membentak-bentak, memaksa Siti membuka kardus. Lalu, saat kardus itu kosong, ia masih terus menginterogasinya, bahkan dengan kalimat-kalimat yang menuduh. Yang terpenting, ada bagian akhir yang tidak ada di video viral. Bagian saat ia berkata, ada hal-hal yang saya bawa pulang yang tidak berada di dalam kardus. Ini. Dewi berbisik, ini versi aslinya. Teman satu shift kita yang merekam. Orang yang mengunggah ke internet sudah memotong bagian ini. Siti menatap layar, jantungnya berdebar lebih kencang. Mbak dapat dari mana? Teman itu mengirimkannya langsung padaku. Dia tidak berani mengunggah ulang, takut kena masalah. Siti menggenggam ponsel itu. Ada lagi, kata Dewi. Ia menggeser layar ke sebuah tangkapan layar percakapan. Baka ini. Itu adalah percakapan di grup pekerja. Seseorang menyebutkan kasus serupa beberapa tahun lalu. Ada seorang karyawati yang dituduh mengambil barang, lalu dipecat. Iya, aku ingat. Mbak itu nangis-nangis. Belakangan baru ketahuan kalau dia tidak bersalah. Siti mengangkat kepala. Mbak ingat kejadian itu? Dewi mengangguk. Ingat. Tapi waktu itu tidak ada yang berani bicara. Kenapa? Takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut dipersulit. Dewi menatap lurus ke arah Siti. Siti, jujur saja, Pak Haryo bukan pertama kalinya melakukan ini. Siti terdiam. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Apa masih ada bukti dari kasus dulu? Tanya Siti. Dewi menggeleng. Tidak banyak. Tapi aku tahu beberapa orang yang mengalaminya. Mereka masih di sini atau kerja di tempat lain. Kalau perlu, bisa dicari. Siti menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, sebuah perasaan baru mulai terbentuk. Bukan lagi sikap diam dan pasrah, melainkan sebuah pertanyaan. Jika tidak ada yang bicara, kapan masalah ini akan berhenti? Dewi menatapnya.
Kamu mau melakukan sesuatu? Siti tidak langsung menjawab. Ia menatap video di tangannya, lalu berkata, aku belum tahu, Mbak. Tapi aku tidak ingin ini berhenti sampai di sini. Dewi mengangguk, matanya terlihat sedikit lega. Aku juga. Mereka berdua berdiri di sana, di koridor yang sepi, tetapi tidak lagi merasa sendirian seperti sebelumnya. Di lantai atas, di ruang kerjanya, Indra Wijaya sedang melihat laporan investigasi internal. Kalimat-kalimat kaku itu menyiratkan banyak hal. Ada indikasi penanganan yang tidak sesuai prosedur, ada masukan dari karyawan mengenai gaya manajemen. Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan pelanggaran oleh karyawati Siti Rahayu. Indra meletakkan dokumen itu. Ia memandang keluar jendela. Kota masih berjalan seperti biasa, tetapi di dalam sistem perusahaannya ada sesuatu yang berjalan miring. Ia teringat percakapannya di Rumah Harapan, teringat tatapan mata Siti, teringat kalimatnya. Indra berdiri, mengangkat telepon. Halo, Pak, jawab asistennya. Siapkan investigasi yang lebih mendalam. Periksa semua kasus penonaktifan atau pemecatan yang terkait dengan dugaan kehilangan barang dalam 3 tahun. Terakhir. Semuanya, Pak? Iya, semuanya. Indra berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan cari orang untuk bicara dengan para mantan karyawan itu secara rahasia. Baik, Pak, saya mengerti. Indra menutup telepon. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu kembali ke meja kerjanya. Kali ini, bukan karena sebuah video, bukan karena tekanan publik, melainkan karena ia tahu, jika ia tidak menyelesaikannya, akan ada banyak siti-siti yang lain. Dan kali ini, ia tidak akan berpaling lagi. Sore itu, setelah meninggalkan perusahaan, Siti tidak langsung pulang ke kos. Ia berjalan kaki lebih jauh dari biasanya, seolah untuk menata kembali pikirannya. Di kepalanya, informasi yang baru ia dapatkan dari Dewi terus berputar. Video yang dipotong, kasus-kasus sebelumnya, ketakutan orang-orang yang memilih diam. Ini bukan lagi hanya masalah pribadinya. Ketika tiba di Rumah Harapan, langit sudah mulai jingga. Suasana akrab dengan suara tawa anak-anak membuat langkahnya melambat. Tapi hari ini, perasaannya tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Bukan lagi kedamaian murni, melainkan ada sedikit tekad di dalamnya. Begitu Siti melangkah masuk ke halaman, ia melihat sebuah mobil yang familiar terparkir di luar. Ia tertegun sejenak, lalu terus berjalan. Indra Wijaya sedang berdiri di bawah pohon mangga, berbicara dengan Ibu Lastri. Melihat Siti, ia menoleh. Sudah pulang, katanya. Siti mengangguk pelan. Iya, Pak. Ibu Lastri melihat keduanya, seolah mengerti, lalu berkata, Ibu masuk dulu, ya, mau lihat anak-anak. Kalian ngobrol saja. Halaman kecil itu kini hanya menyisakan Siti dan Indra. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun mangga, menimbulkan suara gemerisik. Indra menatapnya sejenak, lalu bertanya, bagaimana pertemuanmu di kantor hari ini? Masih dinonaktifkan sementara, jawab Siti datar. Indra mengangguk, seolah sudah menduganya. Apa kamu ingin kembali bekerja? Tanyanya. Siti tidak langsung menjawab. Ia menatap kedua tangannya, lalu berkata, saya butuh pekerjaan, Pak. Tapi saya tidak ingin kembali jika semuanya masih sama. Indra mengerti maksudnya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Siti mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Indra. Saya ingin semuanya jelas, bukan hanya untuk saya. Indra sedikit memiringkan kepala. Maksudmu? Siti mendekati meja kayu, meletakkan ponselnya, dan memutar video yang diberikan Dewi. Tolong Bapak lihat ini. Indra mengambil ponsel itu, menontonnya dari awal hingga akhir, tidak melewatkan satu detail pun. Ketika video selesai, ia tidak berkata apa-apa, hanya mengembalikan ponsel itu. Ini versi aslinya? Tanyanya. Iya, Pak. Yang menyebar di internet sudah dipotong. Indra mengangguk perlahan. Siti melanjutkan. Ini bukan hanya menimpa saya. Dulu juga ada orang yang mengalami hal serupa. Indra menatapnya. Kamu punya bukti? Siti menggeleng. Belum. Tapi ada yang tahu. Mereka hanya tidak berani bicara. Hening sejenak. Indra berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Kamu tahu apa artinya ini? Tanyanya. Siti mengangguk. Artinya, kalau dilanjutkan, tidak akan mudah.
Bukan hanya tidak mudah, kata Indra. Bisa berdampak pada banyak orang. Mungkin ada yang tidak ingin masalah ini diungkit lagi. Siti terdiam. Ia tahu itu. Tapi ia tetap berdiri di sana. Indra menatapnya. Tatapannya tidak lagi sekadar mengamati seperti sebelumnya. Lalu, kenapa kamu tetap ingin melakukannya? Siti tidak ragu. Karena jika tidak, hal seperti ini akan terus terjadi. Suaranya tidak keras, tetapi mantap. Indra menatapnya sangat lama. Ada perubahan yang jelas di matanya. Tidak ada lagi jarak antara seorang pemimpin dan seorang karyawan, melainkan dua orang yang berdiri di sisi yang sama. Kamu sudah tahu siapa saya, kan? Tanya Indra. Siti mengangguk. Direktur utama. Dan kamu tetap bicara seperti ini. Siti tersenyum tipis. Saya tidak bicara dengan jabatan Bapak. Saya bicara dengan orang yang berdiri di hadapan saya. Jawaban itu membuat Indra tertegun sejenak. Lalu, ia tersenyum kecil. Baik. Iya. Mendekat, suaranya merendah. Saya akan bicara terus terang. Saya sedang melakukan investigasi internal. Tapi, jika hanya mengandalkan dokumen, itu tidak akan cukup. Siti mendengarkan. Saya butuh orang yang tahu. Orang yang berani bicara. Siti mengangguk. Saya bisa mencari mereka. Kamu yakin? Tanya Indra. Tidak yakin, jawab Siti jujur. Tapi saya ingin mencoba. Indra menatapnya. Kamu tidak takut? Siti terdiam beberapa detik, lalu berkata, takut. Tapi saya lebih takut jika tidak melakukan apa-apa. Angin berhembus, sehelai daun mangga jatuh di antara mereka. Indra membungkuk, memungutnya, dan memutarnya perlahan di tangannya. Saya pernah berjanji akan kembali ke tempat ini, katanya perlahan. Tapi saya lupa. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang, saya tidak ingin melewatkan kesempatan lagi, lanjut Indra. Ia mengangkat kepala. Saya akan lakukan bagian. Kamu lakukan bagianmu. Bisa? Siti menatapnya, lalu mengangguk. Tidak perlu banyak kata. Sebuah kesepakatan telah terbentuk. Malam itu, Siti duduk bersama Dewi di sebuah warung kecil dekat kos mereka. Mereka memilih sudut yang tersembunyi untuk menghindari tatapan orang. Kamu serius mau melakukan ini? Tanya Dewi. Siti mengangguk. Iya, Mbak. Siti, ini tidak mudah. Orang-orang diam bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani. Aku tahu. Mbak juga tahu, kan? Hanya saja selama ini belum ada yang memulai. Dewi terdiam. Sesaat kemudian, ia menghela napas. Aku kenal satu orang. Dia berhenti kerja tahun lalu, dituduh mengambil barang. Aku punya nomornya. Dia di mana sekarang? Katanya kerja di tempat lain. Sebentar. Dewi mengeluarkan ponselnya. Siti mengangguk. Tolong kasih aku nomornya, Mbak. Tapi aku tidak yakin dia mau bicara. Aku paham. Tapi, kalau ada yang bertanya, aku akan ada di pihakmu, kata Devi. Siti menatapnya dan tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Di belahan kota yang lain, di ruang kerjanya, Indra sedang memeriksa daftar mantan karyawan. Nama demi nama, catatan demi catatan. Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran peraturan. Tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Kalimat-kalimat yang akrab. Tapi kini, ia membacanya dari sudut pandang yang berbeda. Berapa banyak yang benar-benar bersalah? Tanyanya dalam hati. Ponselnya bergetar. Asistennya melapor. Pak Indra, kami sudah berhasil menghubungi beberapa orang. Mereka bersedia bicara, tapi ingin identitasnya dirahasiakan. Indra mengangguk. Baik, atur pertemuan pribadi. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Pastikan mereka aman. Siap, Pak. Indra menutup telepon. Ia menatap kembali daftar nama itu, lalu memandang ke luar jendela. Ini bukan lagi sekadar investigasi, ini adalah sebuah perbaikan. Malam itu, Siti pulang ke kos lebih larut. Ia duduk di tempat tidur, menatap daftar kontak di ponselnya. Sebuah nomor baru. Orang pertama. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali. Lalu ada yang mengangkat. Halo, Siti berkata pelan, selamat malam. Saya Siti. Saya menelepon untuk menanyakan sesuatu pada Mbak. Suaranya tidak bergetar, tetapi jantungnya berdebar kencang.
Di seberang sana hening sejenak. Lalu, suara seorang wanita terdengar waspada. Mau tanya apa, ya? Siti menatap tangannya, lalu berkata, tentang alasan Mbak berhenti bekerja dari gudang dulu. Sebuah pintu baru saja terbuka. Dan di baliknya, ada kebenaran-kebenaran yang belum pernah terucap. 3 hari setelah panggilan telepon pertama itu, pertemuan-pertemuan rahasia mulai berlangsung. Bukan di kantor perusahaan, bukan juga di tempat ramai. Indra mengatur agar setiap orang diundang ke sebuah ruang privat, sederhana tetapi cukup tenang. Sebuah ruang rapat kecil di lantai bawah, tanpa papan nama, tanpa jabatan. Orang pertama yang datang adalah seorang wanita berusia sekitar 30-an. Wajahnya tirus, matanya waspada. Tetapi ketika melihat Siti sudah duduk di dalam, ia tertegun. Kamu Siti, kan? Tanyanya. Siti berdiri. Iya, Mbak. Selamat siang. Indra duduk di seberangnya, tidak mengenakan setelan jas seperti biasanya, hanya kemeja sederhana. Ia mengangguk menyapa, tidak banyak bicara agar suasana tidak terlalu tegang. Wanita itu duduk, tangannya bertaut seolah sedang bersiap untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Nama saya Sari, katanya. Yang kamu telepon tempo hari. Siti mengangguk. Iya, Mbak. Hening sejenak. Lalu Sari menghela napas, suaranya melambat. Saya tidak menyangka akan ada yang menanyakan masalah ini lagi. Indra berkata pelan. Silakan ceritakan apa yang Mbak ingat. Tidak perlu. Terburu-buru. Sari mengangguk, matanya menatap meja. 2 tahun lalu, saya kerja shift malam. Di gudang. Waktu itu ada pemeriksaan barang, katanya ada beberapa kode yang kurang. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk dibuatkan berita acara. Iya. Berhenti, menelan ludah. Pak Haryo memanggil saya, menuduh saya yang mengambil. Saya bilang tidak, tapi tidak ada yang percaya. Tidak ada rekaman CCTV yang jelas. Tidak ada bukti. Tapi mereka bilang saya orang terakhir yang memeriksa tumpukan itu. Siti mengepalkan tangannya. Lalu bagaimana, Mbak? Tanyanya. Saya diminta menandatangani berita acara. Kalau tidak, masalahnya akan diperbesar. Saya punya anak kecil. Waktu itu saya takut, suara Sari semakin pelan. Saya tanda tangan, lalu mengundurkan diri. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Indra bertanya. Setelah itu, apa ada pemeriksaan ulang? Sari menggeleng. Tidak ada yang membahasnya lagi. Siti menatapnya, hatinya terasa berat. Apa Mbak masih menyimpan sesuatu? Pesan, atau dokumen? Sari menggeleng. Sudah saya buang semua. Saya ingin lupa. Indra mengangguk, tidak memaksa. Terima kasih Mbak, katanya. Sari berdiri, menatap Siti sekali lagi. Kamu hati-hati, ya? Siti mengangguk. Iya, Mbak. Ketika Sari pergi, ruangan itu kembali hening. Indra menatap Siti. Itu satu kasus. Siti mengangguk. Belum cukup. Indra mengiyakan. Siti membuka ponselnya, melihat daftar kontak. Masih ada yang lain. Beberapa hari berikutnya, 2 orang lagi setuju untuk bertemu. 1 orang, bernama Tono, mantan petugas pemeriksa stok. Ia menceritakan bagaimana tumpukan barang tiba-tiba hilang dari sistem, tetapi kemudian tercatat sebagai sudah terkirim. Ia curiga ada yang mengubah data. 1 lagi bernama Ratna, yang pernah ditegur berkali-kali karena kesalahan prosedur, padahal kenyataannya ia menolak menandatangani sebuah berita acara yang tidak jelas. Cerita mereka tidak sama persis, tetapi memiliki benang merah yang sama. Selalu ada celah, selalu ada tekanan, dan selalu ada keheningan setelahnya. Indra mencatat semuanya, tidak melewatkan satu detail pun. Ia menugaskan tim audit internal untuk memeriksa ulang data-data lama, mencocokkan waktu, kode, barang, dan siapa yang bertugas. Angka-angka itu mulai menunjukkan kejanggalan. Tidak besar, tetapi berulang seperti sebuah pola. Senin pagi, sebuah rapat internal diadakan. Bukan rapat besar dengan seluruh karyawan, melainkan rapat dengan para manajer tingkat menengah, bagian, personalia, hukum, dan audit. Haryo juga hadir. Ia masuk ke ruangan, melihat sekeliling, dan matanya berhenti pada Siti, yang duduk di salah satu sudut bukan di tempat yang semestinya bagi seorang karyawan biasa.
Haryo mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sini? Tanyanya. Indra, yang duduk di ujung meja, berkata dengan tenang, duduk. Haryo tidak membantah, tetapi jelas tidak senang. Suasana di ruangan itu berat. Indra membuka laptopnya, menampilkannya ke layar. Proyektor. Kita mulai. Ia tidak bertele-tele. Selama beberapa waktu terakhir, ada beberapa masukan mengenai cara penanganan SDM dan pengelolaan barang di gudang. Haryo duduk lebih tegak. Pak Indra, kalau ini soal video itu, saya sudah menjelaskannya. Indra mengangkat tangan. Belum giliranmu bicara. Ruangan itu hening. Indra menekan tombol berikutnya. Di layar muncul sebuah video. Kali ini, versi aslinya yang tidak dipotong. Semua orang di ruangan itu menonton. Adegan Haryo membentak. Adegan Siti membuka kardus. Adegan kardus kosong dan kalimat Siti. Ada hal-hal yang saya bawa pulang yang tidak berada di dalam kardus ini. Video berakhir. Tidak ada yang bicara. Indra melihat sekeliling. Itu adalah sebagian dari ceritanya. Ia mengganti slide. Sebuah tabel data muncul. Dalam 3 tahun terakhir, ada 7 kasus karyawan yang dinonaktifkan atau berhenti terkait dugaan kehilangan barang. Indra menunjuk baris demi baris. Dari jumlah itu, 4 kasus tidak memiliki kesimpulan yang jelas. Haryo mulai kehilangan ketenangannya. Pak Indra, semua itu ditangani oleh departemen terkait sesuai prosedur. Prosedur yang mana? Tanya Indra. Haryo terdiam. Indra menatap lurus ke arahnya. Prosedur yang mana yang mengizinkan kita membuat kesimpulan tanpa bukti? Tidak ada yang menjawab. Indra melanjutkan. Kami sudah berbicara dengan beberapa mantan karyawan. Ada kesamaan pola dalam cara penanganannya. Ia tidak menjelaskan secara detail, tetapi cukup untuk membuat semua orang mengerti. Haryo mengepalkan tangannya. Bapak menuduh saya berbuat salah? Tanyanya. Indra tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja. Ada orang yang mengambil barang, katanya. Lalu ia berhenti di belakang Haryo. Tapi ada juga orang yang mengambil kepercayaan. Kalimat itu membuat seisi ruangan membeku. Indra kembali menatap lurus ke arah Haryo. Yang kedua itu yang lebih berbahaya. Haryo berdiri dengan geram. Bapak tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Bapak tidak punya bukti saya mengambil apapun. Indra mengangguk. Benar. Saya tidak menyimpulkan. Ia berjalan kembali ke mejanya, mengambil setumpuk dokumen dan meletakkannya di depan Haryo. Ini laporan audit. Daftar barang yang hilang, waktu perubahan data, dan akun yang mengaksesnya. Haryo melihatnya, raut wajahnya berubah. Indra melanjutkan, tidak semuanya mengarah padamu. Tapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Tidak ada yang bicara. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Indra melihat sekeliling sekali lagi. Rapat hari ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mulai memperjelas semuanya. Ia menoleh ke bagian hukum. Lanjutkan proses investigasi. Untuk sementara, nonaktifkan wewenang manajerial Pak Haryo. Selama proses ini, Haryo menatap Indra, suaranya serak. Pak Indra, Bapak lebih percaya omongan mereka daripada saya? Indra menatapnya. Saya percaya pada kebenaran, dan saya sedang mencarinya. Haryo tidak berkata apa-apa lagi. Ia duduk kembali, tatapannya kosong. Rapat selesai. Orang-orang meninggalkan ruangan, tidak ada yang berbicara keras, hanya saling bertukar pandang, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Siti berdiri, hendak keluar. Siti, panggil Indra. Ia menoleh. Indra mendekat. Terima kasih. Siti menggeleng. Saya hanya melakukan bagian saya. Indra mengangguk. Ini belum selesai. Siti menatapnya. Saya tahu. Tapi kali ini, di matanya tidak ada lagi kelelahan. Seperti sebelumnya. Melainkan ketenangan yang berbeda. Lebih kokoh. Di luar, langit cerah. Segalanya masih berjalan seperti biasa. Tetapi satu hal telah berubah, keheningan telah pecah. Dan ketika kebenaran mulai diungkapkan, ia tidak akan mudah kembali seperti semula. Setelah rapat hari itu, tidak ada yang berubah secara drastis di perusahaan. Tidak ada keributan, tidak ada pengumuman besar-besaran. Tetapi siapapun yang bekerja di gudang bisa merasakan pergeseran yang sunyi. Haryo tidak lagi muncul di ujung lorong setiap pagi. Posisi manajer untuk
sementara dipegang oleh orang lain yang lebih pendiam, lebih jarang memberi perintah, tetapi lebih teliti dalam setiap keputusan. Para kepala tim diminta untuk mencatat setiap proses dengan lengkap, langkah-langkah pemeriksaan barang ditinjau ulang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semua orang diberi sosialisasi peraturan kembali dengan jelas, tidak sambil lalu. Di bagian personalia, berkas-berkas kasus lama dibuka kembali. Nama-nama yang seolah sudah terlupakan kini muncul lagi dalam daftar pemeriksaan. Ada yang sudah pindah kerja, ada yang tidak bisa dihubungi lagi. Tetapi bagi mereka yang masih bisa ditemukan, perusahaan secara proaktif menghubungi. Bukan untuk memproses ulang, melainkan untuk mendengarkan. Beberapa orang menolak, beberapa ragu-ragu, tetapi ada juga yang menerima untuk berbicara. Bukan karena mereka ingin kembali ke perusahaan, melainkan karena kali ini mereka ditanyai dengan cara yang baik. Potongan-potongan teka-teki itu perlahan menjadi utuh, tidak ada satu bukti tunggal yang cukup besar untuk membuat kesimpulan instan. Tetapi ketika disatukan, mereka membentuk gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana segalanya telah terjadi. Dan dalam gambaran itu, ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa disangkal. 3 minggu setelah dinonaktifkan, Siti menerima telepon dari bagian personalia. "Mbak Siti, apa sore ini bisa datang ke perusahaan?" tanya Ibu Tao. "Bisa, Bu." Suara Ibu Tao terdengar lebih ringan dari sebelumnya. Ketika Siti tiba, suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi tatapan menyelidik seperti di awal. Beberapa orang mengangguk menyapanya. Meskipun masih canggung, tetapi tidak lagi menjaga jarak. Ia masuk ke ruang rapat kecil. Di dalam, Indra sudah duduk. Ibu Tao dan Ibu Hani juga ada di sana. "Silakan duduk," kata Indra. Siti duduk, punggungnya tegak, kedua tangannya tertata rapi di atas meja. Ibu Tao memulai pembicaraan. Setelah proses pemeriksaan, perusahaan memastikan bahwa tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Mbak Siti melanggar peraturan. Terkait pengambilan barang, Siti diam mendengarkan. "Mengenai tindakanmu membawa kardus keluar, secara peraturan memang belum sesuai prosedur. Tetapi secara substansi, itu adalah barang bekas yang tidak menimbulkan kerugian." Ia berhenti sejenak. Perusahaan memutuskan untuk mengakhiri masa penonaktifan. "Kamu bisa kembali bekerja, jika kamu mau." Siti menunduk, berpikir beberapa detik, lalu mengangkat kepala. "Terima kasih, Bu." Tapi ia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Indra menatapnya. "Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang." Siti mengangguk. "Ada satu hal lagi," kata Ibu Hani. "Perusahaan akan meninjau ulang seluruh prosedur untuk menghindari kasus serupa terulang. Orang-orang yang terdampak, sebelumnya juga sedang kami hubungi untuk diberi dukungan." Siti menatap mereka. "Baik, Bu." Tidak ada luapan kegembiraan, tidak ada emosi yang kuat. Hanya sebuah kelegaan yang datang perlahan. Ketika pertemuan selesai, Siti berdiri. "Siti," panggil Indra. Ia menoleh. "Saya ingin bertanya sesuatu." "Iya, Pak. Jika kembali, apakah kamu ingin bekerja seperti dulu?" Siti mengerti pertanyaan itu tidak hanya sekadar tentang pekerjaan. Ia menatap Indra. "Saya perlu waktu untuk berpikir, Pak." Indra mengangguk. "Tentu." Sore itu, Siti tidak langsung pulang ke kos. Ia pergi ke Rumah Harapan. Halamannya masih sama, pohon mangga masih berdiri di sana, lembaran-lembaran kardus masih digunakan sebagai meja dan rak. Anak-anak sedang belajar, melihatnya dan berlarian mendekat. "Kak Siti." Siti tersenyum, membungkuk dan memeluk seorang anak. "Kakak kangen gak sama kami?" "Kangen dong." Tawa riang terdengar, lembut dan hangat. Ibu Lastri keluar dari dalam. "Bagaimana, Nak?" Siti meletakkan tasnya dan duduk. "Saya sudah boleh bekerja lagi, Bu." Ibu Lastri mengangguk. "Syukurlah kalau begitu." Siti terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi saya belum tahu apa sebaiknya saya kembali." Ibu Lastri menatapnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Siti melihat sekeliling halaman, lalu berkata perlahan, "Saya masih ingin bekerja. Tapi saya juga ingin lebih sering di sini." Ibu Lastri tidak langsung menjawab. Ia menatap anak-anak, lalu kembali menatap Siti. "Kamu tidak harus memilih salah satu." Siti sedikit terkejut. "Maksud ibu, kamu bisa melakukan keduanya. Yang penting, kamu ingin berjalan ke arah mana?"
Siti merenung. Benar juga. Selama ini ia selalu berpikir harus memilih pekerjaan atau rumah harapan. Tapi mungkin tidak harus begitu. Beberapa hari kemudian, Indra kembali ke rumah harapan. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada 2 orang dari divisi tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak ada spanduk, tidak ada kamera, tidak ada formalitas. Hanya sebuah pertemuan biasa. Indra duduk di kursi plastik di bawah pohon mangga, sama seperti sebelumnya. Ia melihat sekeliling, lalu berkata kepada Ibu Lastri, "Saya ingin mendukung tempat ini, Bu." Ibu Lastri tersenyum lembut. "Bapak mau bantu apa?" Indra tidak langsung menjawab. Ia menatap Siti, lalu berkata, "Bukan dengan cara donasi besar atau acara yang meriah. Saya ingin melakukannya perlahan, agar tempat ini tetap seperti sekarang." Ibu Lastri mengangguk. "Kalau begitu, bagus sekali." Siti berdiri di samping, mendengarkan. Indra menoleh padanya. "Saya sedang membangun program dukungan komunitas untuk perusahaan. Saya ingin memasukkan rumah harapan ke dalamnya." Siti bertanya, "Apa akan ada dampaknya, Pak?" "Tidak," jawab Indra. "Tidak akan mengubah cara kerjanya. Hanya memberikan dukungan tambahan." Siti menatapnya. "Bapak yakin?" Indra tersenyum kecil. "Kali ini, saya yakin." Siti tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tatapannya sudah berbeda. Tidak ada lagi keraguan, melainkan kepercayaan. Suatu sore, Siti kembali ke gudang. Bukan sebagai orang yang dicurigai, melainkan sebagai karyawan yang kembali setelah namanya dibersihkan. Ia melangkah masuk. Tidak ada yang berbicara keras, tetapi tatapan mata mereka sudah berbeda. Dewi berlari mendekat. "Kamu beneran kembali kerja?" Siti tersenyum. "Iya, Mbak. Aku ikut senang." Siti mengangguk. "Aku juga." Ia kembali ke pos kerjanya yang lama. Kardus-kardus, selotip, semuanya masih sama seperti dulu. Tapi kali ini, ia tidak langsung membawa kardus keluar. Bukan karena tidak butuh, tapi karena ia tahu segalanya telah berubah. Sore itu, saat jam pulang, Siti berhenti sejenak di sudut gudang. Ia menatap tumpukan kardus bekas, lalu memilih satu, melipatnya, dan memeluknya. Ia berjalan keluar gerbang. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang bertanya. Hanya satpam yang mengangguk. "Pulang, Neng." "Iya, Pak." Ia melangkah ke jalan raya. Sinar matahari sore masih sama seperti hari itu, tetapi perasaannya sudah berbeda. Ketika tiba di rumah harapan, anak-anak berlarian keluar. "Kak, Siti bawa kardus." "Lagi?" Siti tersenyum, meletakkan kardus itu. Seorang anak duduk dan mulai membukanya. "Kak, ini bisa buat meja, kan?" Siti menatapnya, lalu berkata, "Bisa." Anak itu tertawa, matanya berbinar. "Kardus ini tidak kosong, Kak," katanya. Siti tertegun. "Iya," jawabnya pelan. "Tidak kosong." Ia menatap kardus itu, lalu melihat sekeliling rumah harapan, orang-orang di dalamnya, hal-hal kecil yang ada di sana. Semuanya tidak kosong. Dan mungkin, justru hal-hal yang terlihat kosong itulah yang paling banyak isinya. Saya pikir, hal yang paling menakutkan dari cerita ini bukanlah dicurigai, melainkan betapa mudahnya kita menghakimi orang lain sebelum benar-benar memahaminya. Menurut Anda, apakah gadis itu seharusnya menjelaskan semuanya dari awal? Atau justru keheningannya yang membuat cerita ini menjadi lebih bermakna? Berikan komentar Anda, saya akan membacanya.